Buat kalian semua yang mungkin latihan juga untuk JRF, good luck. Semoga proses latihannya menyenangkan. See you nanti di JRF. Our marathon project crew joined on. Of course, some of them were scared, some of them were a little bit taken back about what's about to happen, but they were all up for the challenge. So of course, any new thing you're taking on will be scary in one way or another, but as you progress each and every week, you should believe in your coach as you're going through this process because they have your best intentions at heart, and so the other way around. So trust in your coach. Know that they have their best mindset and best intentions in there to help you gain and grow the entire process. Of course, sometimes it might seem a little scary, but as you progress on through, every single thing will make sense and that you'll hit your goal. We'll make adjustments along the way. So that's the methodology we focused on. And then the other thing is, of course, each and every person had their little challenges and questions. And luckily enough with this group, I'm proud to say that every single one of our athletes for the marathon project has grown, has committed, has learned and dig deep because it wasn't easy to get into this program, and they did. And I'm proud to say that these guys are awesome in what they're able to put out and to see their journey. I'm excited to see where they're. I'm excited to see their progress, not just for JRF alone, but all the upcoming races in the future and the challenges they will overcome. But can't wait to celebrate with these guys. So we're really stoked for the team, really happy with their progress and performance throughout. So I hope they enjoy out there. Oke, harapan saya buat besok dapat enjoy race dari awal sampai finish dengan bahagia, itu aja deh. Finish happy, strong, terus creating good memories buat si Virgin FM. Wish gue supaya happy juga, sama happy dan gak cedera aja. Yang penting gak ngonci, gak tersiksa. Yang penting gak tersiksa aja larinya udah, gitu aja. Waktunya kita merayakan apa yang 14 minggu telah kita bangun bareng-bareng, dan ini jadi pagi yang harusnya kita enjoy dan kita semangat bersama. Mari kita berdoa semoga hari ini dilancarkan buat kehidupan dan kita masing-masing. Wishing you best possible and beyond. Jujur, hari ini race marathon yang aku pikir sendiri jadi the hardest course of marathon that I ever race. Humbled by the heat. Puas atau kecewa, dua-duanya ada ya. Puasnya itu karena
sesuai keinginan pas lagi race, kayak nggak mau nge-push, kayak udahlah asal di heart rate aman, karena race terakhir itu kan emang ada kendala karena collapse kan. Jadi tadi pokoknya yang penting sehat aja, pokoknya heart rate maksimal 158 udah nggak boleh lewat. Itu alhamdulillah udah terlewatin. Udah gue nggak mikirin apa-apa, yang penting excited lari aja pada saat itu. Gue masih mikir mau pakai jam apa enggak, tapi akhirnya gue mutusin buat pakai jam analog. Kita pakai waktu aja, gak usah lihat heart rate, gak usah lihat pace, gak usah lihat kilometer, enjoy. Terus habis itu gue udah pengen pure happy bareng sama temen-temen, bareng lari, nikmatin apa yang gue udah latihan seadanya. Kilometer 1 sampai kilometer 21 gue tuh masih bareng lah sama temen-temen. Begitu turun Kuningan, gue ngerasa asam lambung dan si dadanya ini tuh sakit banget. Tapi yang gue ngerasa memang dominan tuh 70%, 80% tuh di dada. Ya udah Kuningan, pas Kuningan tuh teman-teman udah pada lewatin semua. Mulai dari ya semua kawan-kawan yang gue kenal tuh gue ngelewatin gue, itu mental udah mulai kena sih di situ. Yang tadinya target pengennya di bawah 341 atau 342 karena Jakarta selalu hasilnya selalu seperti itu. Ternyata hari ini malah hasilnya 343 yang melambat 1 menit. Jadi kalau pelajarannya buat saya berarti kalau berdoa harus lebih spesifik ya. Jadi supaya bener gitu hasilnya. Terus pas sudah mulai, kayaknya ya mungkin hampir sebelum 15 km pertama tuh kayak oh bisa gitu, kayak pace juga sesuai sama inilah targetnya gitu. Nah terus baru tuh di COP pertama sih itu yang bermula dari situ, yang membuat ke belakang-belakangnya juga lumayan jadi ke bawah gitu, gara-gara pacer yang terakhir sub 5 jam itu yang dia tiba-tiba yang tadi di belakang gue jauh banget, terus pas udah mau ke COP1 dia langsung ngebut gitu, dan pace-nya literally kayak pas 5 gitu pokoknya, karena emang kayak nggak tahu ya itu di dianya yang nggak ke info atau gimana. Nah itu di situ momen kayak jadi pressure langsung tuh, kayak mental jadi lumayan kayak duh gimana nih. Terus tapi untungnya pas di COP1 masih lewat, nyampe di COP kedua udah di stop gitu, coret langsung. Terus ya udah sih kayak ada momen bengong dulu. Terus kayak pernah capek dulu, kayak momen capek terus bengong, terus agak-agak berkaca dikit, terus baru kayak minum. Terus kayak orang-orang juga banyak kok yang protes gitu. Jadi sebenarnya kalau dari pagi sampai menemukan COP1 tuh masih bisa dibilang oke, tapi pas udah lewat COP1 sampai COP2 itu yang mulai agak secara fisiknya juga dapet, tapi mentalnya juga lumayan jadi ada triggering gitu sih. Jujur gue seminggu belakangan ini persiapan ke JRF 2025 itu setiap gue ngelewatin GBK nangis dikit. Karena gue ngeliat juga kayak dekorasinya tahun ini super seru, dan gue tahu cheering zone itu full banget. Gue nggak bisa ikutan, itu bener-bener hamin 21 hari, 3 minggu sebelum race gue matahin collarbone gue. Dan ini sebenarnya sudah diprediksi dari jauh-jauh hari. Gue pas pertama kali meeting sama Joni, ini sesuatu yang gue brought up. Gue bilang gue udah sign up for triathlon. Terus
but I think I can do it. Dia sangat positif dan gue jadi percaya diri sendiri. Tapi well, gue nge-push terlalu hard. AM, PM gue isi semua training, bahkan gue adding more menu from the pre-existing menu from Johnny. Well, I guess injury sana sini gue masih bisa lariin. I can still hit my PB and all that. Tapi ya gue ditegur kayak I need to rest. So yeah, so here I am now. But still happy for everyone yang yang bisa finish the race under this condition, itu keren banget. Dan ternyata cheering itu sangat menyenangkan, kayak my heart is also full just by cheering for people that I train with. Itu yang aku bangga banget, I'm proud of, karena aku nyelesain yang aku mulai. Aku sendiri yakin it's not about the running anymore, tapi the whole package of the preparation yang akan bikin aku jadi pelari yang lebih baik lagi di kedepannya. Pelajaran yang bisa diambil adalah pre-race yang harus well prepared. Jadi kayak tidur tuh harus cukup, nutrisi juga harus terjaga, sama karbolot tuh emang kalau bisa ditabung seminggu lah sebelum race. Jadi buat tubuh itu udah mencerna dan udah memproses dengan baik untuk race day, jadi siap. Menurut gue sih itu pelajaran yang bisa diambil dari race hari ini. Berapapun berusaha dan kayak udah ya kalau emang di limitnya lagi nggak bisa, misalnya udah dikasih limit ya udah berarti emang itu yang terbaik yang bisa lo dapetin di hari itu gitu. Jadi kayak dan karena badan lo juga maksudnya di saat itu reach-nya limitnya tuh segitu gitu. Jadi lebih ya udah listen to your body, jangan dipaksain, sama ya udah accept aja kalau itu yang terbaik yang bisa lo lakuin di hari itu. At least lo start si race ini kan gitu, nggak lo quit gitu sih. Latihan maraton ini tuh lebih ngajarin lo terhadap lo lebih tahu diri lo tuh kayak gimana. Dalam artian lu capeknya kayak gimana, lu bisa nahan untuk long game-nya tuh kayak gimana, sampai mungkin masalah planning terhadap execute di hari H tuh kayak gimana. Mungkin ketenangan itu tuh jauh lebih penting daripada pengen ego, gue harus sekian gitu. Berarti pada akhirnya ternyata yang lebih penting itu adalah lu mengexecute itu dengan baik dan finish sebenarnya kan gitu. Proses ini tuh ngebantu gue banget buat tahu diri gue jauh lebih dalam lagi, sehingga ke depan mungkin pada saat execute di race-nya nanti, gue udah tahu nih gue kilometer sekian mampunya sekian, fuelingnya juga mungkin harus sekian, dan lebih bisa nahan nafsu untuk lu bisanya sekian tapi lu tahan sekian supaya lu bisa main long game lagi, kurang lebih kayak gitu sih. Dan ini juga trigger point gue untuk mungkin maraton berikutnya, tapi nggak akan dalam waktu dekat sih. Kemarin di awal gue sempet bilang kayak kalau misalkan gue finish, apa yang mau lo lakuin lagi gitu ya. Gue cuman bilang kayak oke, di titik ini Mir, lu berhasil finish 42 km walaupun tidak sesuai dengan harapan, tapi gue happy banget dan bangga banget. What next-nya adalah ya mungkin gue perbaikin dan lebih tajam lagi mungkin waktu latihannya nanti. Sip, kurang lebih kayak gitu. Shout out buat Beyond, shout out buat semua kru yang udah berpartisipasi untuk make it happen. Sorry gue belum maksimal, tapi itu best efforts dari gue. Thank you dan bye-bye. Solid.